36, 37, 38, 39, 40, 41. Berarti untuk F itu base chordnya 41. Gandakan aja ini, kita duplikat. Jadi kita buat C di sini, lalu di atasnya E dan di bawahnya G. Kenapa Gan ini bassnya kok beda sendiri? Ini kok A, sementara di intro itu bassnya normal kayak gini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita lanjutkan tips dan trik musik studio. Nah, pembuatan style untuk ORG ya. Hari ini kita mau buat style apa ya? Kita lihat dulu. Nah, ini pembaharuan dari Soneta ya, Bung Haji Rhoma Irama. Di sini ada intro 1, intro 2, variasi 1, 4. Filenya sudah lengkap. Jadi yang belum ada ini intro 3 sama ending, terus variasi 2 sama variasi 3. Nah, kita langsung edit aja ya. Bukan edit sih, kita bikin lagi ya. Oh ya, untuk hari ini saya mau kasih buat subscriber untuk 3 orang ya, yang belum VIP, yang belum mendapatkan kode offline. Saya kasih untuk 3 orang hari ini aja ya. Nanti saya kasih kode offline-nya. Silakan teman-teman yang belum memiliki VIP bisa tulis device ID-nya di kolom komentar. Untuk 3 orang aja ya. Oke, kita lanjut. Kita review intronya dulu. Ini banyak juga ya ini ya. Sebentar, ada berapa bar ini? 42 bar nih. 42.000, iya 42 bar, berarti dibagi 2 sama dengan 21. 21 bar. Untuk satu barnya kan ini 2000 ya, 1000 dan 1000. Ini ada 42.000 sama dengan 21 bar. Untuk intro seperti apa kita dengerin aja ya. Ini nada dasarnya di C minor ya teman-teman. Untuk lagu ini C minor, saya ambil nada dasar aslinya aja. Untuk speednya ini 175 ya. Oke, di sini minor dan bass note-nya 36. Kenapa 36? Karena saya mainnya di C. Ketika kita tekan tombol C yang di sini, maka suaranya akan sesuai dengan apa yang kita buat. Nah, ini kan saya buatnya di C. Berarti disamain. C itu sama dengan 36. Kalau misalkan D itu bass note-nya berapa? Nah, kita hitung saja. Ini kan C 36. Ke C itu naik 37. Ke D itu 38 dan seterusnya ya. Jadi kalau kita main di C, chordnya kita tekan yang C, maka bass note-nya 36. Kalau misalkan nadanya di C, kita mau mainnya di F, nah itu tinggal tambahkan aja 36, 37, 38, 39, 40, 41. Berarti untuk F
itu base chordnya 41. Wah, seperti itu ya kurang lebih. Oke, kita lanjut ke intro 2. Ini buat rap ada berapa ini? 70.000 dibagi 2 ya, sekian bar. Lumayan panjang juga ya. Bass note-nya masih sama 36. Ininya masih sama minor, temponya 175. Nah, di sini seperti biasa melodinya saya buat handling kayak kemarin itu ya, pakai pitch bend. Nah, jadi bunyinya ngayun. Nah, seperti ini. Lalu di sini saya gunakan origin stereo ya, untuk duplikat dari stringnya biar agak tebal kayak gini. Nah, jadi kan tebal, nggak terlalu tipis, tidak terlalu tipis kedengarannya. Ini retemnya masih sama, piano, bass. Untuk bass di sini normal. Bass blocknya tadi ada di awal-awal ya. Nah, ini untuk jam 2-nya masih kosong. Karena apa? Biasanya setelah intro 2 itu saya jam tuh ke variation 3. Nah, gimana ini variation 3-nya belum ada. Nah, nanti kita buat ya, tenang aja. Nah, ini untuk disk block saya taruh di awal. Jadi untuk background supaya kelihatan ini aja, kelihatan break-breaknya ini nyata gitu. Lalu fill in 1. Oh, ini nanti untuk selipan ya. Ini biasanya untuk chorusnya fill in 2. Nah, di sini kenapa bass note-nya 41? Nah, kita lihat. Di sini awalnya digis ya. Saya buatnya digis. Nah, kenapa ini 41 bukannya 41 itu F? Betul, karena nanti kita bermainnya atau saat menekan fill 2 itu posisi chord kita itu ada di F. Nah, nanti kan setelah lagu suara vokal masuk lari ke F minor, lalu kita tekan variation 2 ini kan, karena kita pakai auto fill, maka yang bunyi di fill in 2 itu adanya di F, cuma nadanya ada di G sesuai dengan lagunya. Makanya saya buat fill in 2 itu bass note-nya 41 karena penekanan chordnya ada di F, ininya minor, F minor, sementara nadanya awalnya ya di sini, di G ini. Nah, seperti itu. Jadi untuk bass note ini lumayan harus diperhatikan ya. Tidak harus sama dengan awalan lagunya atau awalan nadanya, tapi bass note ini untuk chord yang kita gunakan saat kita menekan fill atau intro. Nah, makanya ininya harus sama F1 itu F, kita lihat lagi. Nah, bener nggak F? Ini 36, 37, 38, 39, 40, 41. Ini F 41 ya, di F. Oke, untuk fill in 3
Nah ini 36, berarti chordnya masih di C. Nadanya ini GIF ya. Seperti apa ya? F3 itu setelah rep. Ya, seperti itu. Lalu feel 4-nya. Nah ini untuk ropel aja ya, ropel karena perpindahan nanti ke variation 4, karena variation 1 dan 4 ini berbeda. Nah ini untuk variation 1, lalu variation 4 nya. Nah ada perbedaan. Nah untuk variation 2 dan 3 itu gimana? Karena pukulannya sama, jadi kita nggak usah bikin map MIDI atau track lagi dari awal ya, cukup kita kita gandakan aja ini, kita duplikat. Caranya sorot file yang mau kita duplikat, lalu klik kanan pada mouse. Di sini teman-teman bisa cari create a copy yang ini, kita tekan. Nah ini pasti sama dengan yang awal yang kita duplikat. Nah sekarang ini mau kita buat variation 2. Bagaimana caranya? Kita lari ke sini, kategori, di sini ada variation. Nah di sininya kita ubah ke 2 tanpa merubah semua ya, cuman rubah ininya aja ke 2. Lalu ini kita rename. Nah kita rename. Nah sebentar, klik 2 kali, kita rename. Ininya kita ganti 2, enter. Nah setelah ini teman-teman tekan kontrol di keyboard PC ya atau laptop, kontrol ditekan lalu ditahan, lalu tanda panah di keyboardnya dikeatasin. Nah jadi kita bisa turun naikin, bisa manage ini semua di sini ya, pakai kontrol atau CTRL lalu tanda panah, kontrolnya ditahan, jangan lupa. Lalu untuk variation 3 ini sama aja, klik kanan di variation 1, kita cari create copy yang ini. Nah yang ini kita rubah lagi variation 3. Biasanya di variation 3 ini yang saya rubah itu rhythmnya nggak sama persis dengan 1 dan 2. Caranya, nah di sini kita hapus saja ini. Kita hanya butuh 3 MIDI ya, 3 map di sini. Untuk C ini C mayor ya. C mayor itu apa aja? Nah untuk C mayor itu C, E dan G. Oke, saya jelasin ya. Jadi kita buat C di sini, lalu di atasnya E dan di bawahnya G. Kenapa G nya di bawah? Karena suara ritmenya nanti enggak terlalu tinggi gitu, seimbang nantinya. Nah ini tinggal kita rubah, klik kanan, change parameter. Nah kita pakai yang ini, lalu oke. Nah lalu kita copy lagi, misalkan kita mau buat di sini, lalu kasih di sini 1 kali lagi, lalu yang atasnya kita buang, kita rubah lagi yang ini, jadi change nya lengthnya 250. Nah seperti apa nanti bunyinya, kita dengerin. Nah jadi seperti itu. Ini pasti berbeda dengan variasi 1. Nah, jadi kita bedain aja variasi yang 3-nya. Lalu di sini kita ubah lagi namanya. Kita hapus yang ini, 3, enter, kontrol lagi ditahan, dikeatasin pakai tanda panah, taruh di sini ya, 1 2 3. Nah ini udah jadi.
Ini udah 3. Nah, nanti dari intro yang tadi, intro 2, jam 2-nya kita pilih di sini ya, tekan yang ini, kita pilih ke variation 3. Nah, berarti setelah intro nanti akan lari ke variation 3. Seperti itu fungsinya jam tuh itu kayak gitu. Oke, variasinya udah lengkap sekarang. Videonya juga udah, tinggal intro 3-nya ya. Nah, untuk intro 3 di lagu pembaharuan ini kebetulan sama, ada di ujung intro. Nah, di sini nih kita dengerin ya. Nah, ada di sini. Berarti gimana cara bikinnya? Nggak usah kita bikin dari awal ya. Ini kan banyak banget ini. Ada berapa track? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 track. Ini kalau kita buat dari awal lama. Caranya sama, kita duplikat lagi, create copy lagi. Nah, di sini kita buat dulu, ininya dirubah ke intro 3. Yang lain dibiarkan aja. Lalu di sini tinggal kita mainkan map MIDI-nya. Kita pindah-pindah aja. Karena tadi ada di sini ya, di 32 ini, maka semuanya harus dipindah dari 32 ke akhir, harus ada di titik 0 yang ini. Nah, saya kasih contoh. Jadi ini cara cepet banget ya. Nah, ini diblok dulu kayak tadi di kanan. Nah, di sini nggak kita copy ya teman-teman, tapi kita menggunakan yang ini, cut. Nah, nanti kan hilang yang di sini. Kita balikin ke awal, lalu yang nggak kepake di sini kita klik kanan lalu clear. Oke, nah semua kan ini jadi kosong lagi. Nah, kita posisinya di sini, ini di awal ya, di 0, klik kanan, pastenya yang ini, paste here. Nah, jadi setelah dipindahkan ini, kalau kita nyalain ini pasti gak enak ya suaranya. Jadi kita rapihkan dulu semua, pindah-pindahkan. Ini juga sama untuk perkusinya 32 tadi ya. Ya, harus ke bloknya semuanya ya. Nah, kena semua kan. Kita cut lagi. Ke awal lagi, klik kanan, kita clear lagi. Taruh di sini. Untuk bassnya juga sama. Untuk string ada ya 32, cut, kita clear. Emang sih harus satu-satu, cuman ini lebih cepat daripada kita buat ulang. Belum lagi kita ngatur-ngatur balancing buat tracknya ya. Belum lagi kita ngurut-ngurutin map MIDI-nya, itu lama banget. Kalau pakai cara ini itu simple, singkat dan cepat, dan kerapihannya sama. Clear. Nah, jadi kan ini efek-efeknya nggak akan berubah ya, nggak akan berubah. Ininya juga semua nggak akan berubah. Nah, di sini ada yang harus kita ubah, n-nya, karena ini limited. Limited ini artinya berjarak ya. Ini ada di intro 3, berarti kita paskan di akhir ini. Nih, map MIDI-nya habis di mana? Ternyata ada di 10 ini kan. Maka di sini kita ubah jadi 10.000. Nah, kayak gini. Lalu jam tunya karena memang sama jam tunya ke version 1, berarti tidak usah dirubah kayak gitu. Ini pasti sama.
karena intronya memang begitu ya, ngambil dari intro 1 untuk kembali ke variation 1, kembali ke vokal. Ini sama kita rename lagi jadi intro 3, enter, kontrol, lalu ke atasin. Nah, jadi rapi. 1 2 3 sudah lengkap semua kan, gak nyampe 1 jam ya kita bikin, udah cepet banget. Variasi udah lengkap, sekarang tinggal endingnya juga sama untuk lagu ini kayak intro. Nah, kita jangan ngambil lagi yang ini. Kalau udah jadi yang pendek kayak gini, ya udah yang intro ini aja kita create copy. Nah, ini kan ending sama kayak gini, cuman agak beda ya nanti. Ini pilih ending. Nah, ending 1 otomatis di sini nggak ada kan, nggak ada limitednya karena ini ending. Nah, lalu yang dirubah apa? Karena ending itu tidak ada ketukan untuk masuk, jadi ketukan yang untuk masuk kita hapus. Di perkusi sama di drum ini kita hapus. Nah, lalu yang akhirannya itu kita panjangin. Misalkan saya pakai di sini 5000, artinya 2 bar setengah. Nah, untuk ending nggak terlalu pendek, nggak terlalu panjang ya. Di akhirannya semua pakai yang 5000 kayak gitu semua di akhiran ini ya. Change parameter, kita rubah lengthnya ke 5000. Nah, kayak gitu. Kenapa saya ketik? Karena di sini nggak ada yang 5000, adanya maksimalnya 1000, makanya saya ketik 5000 kayak gitu. Ini juga sama 5000, jangan sampai ada yang lebih ya, nanti dia sendiri yang bunyi, yang lain udah stop, yang lebihnya itu yang bunyi sendiri, nggak enak. Ini sama 5000. Oke, kita dengerin lagi. Nah, itu untuk ending, jadi nggak ada ropel untuk masuk ya. Ininya seperti biasa. Nah, kita buat nama ending 1. Nah, udah, tempatnya di situ aja, nggak usah dikeatasin. Intro udah jadi semua, variasi udah jadi, fill-in sudah jadi, ending sudah jadi. Nah, ini kita pindahin dulu. Ini tampilan yang versi ini emang kayak gini ya, nggak keren. Kalau saya pakai untuk review untuk main nggak pakai versi ini khusus untuk edit aja sama pembuatan style gitu. Jadi nggak usah heran, kita atur ini di sini ya, di option kita atur rhythm chordnya. Karena lagunya C minor, kita ubah C minor, ada ke F minornya juga. Nah, oke. Kayak gitu. Ya udah, tinggal kita mainkan. Temponya kan udah sama semua. Nah, ini di intro 1, nanti dia akan lari ke variation 1. Dari variation 1, nah, dari variation 1 vokal kan dia lari ke minor. Nah, baru kita tekan yang ini. Nah, kayak gitu ya. Dari ini ke ini kan beda ya ininya. Minor. Mudah-mudahan ini nggak ada copyright ya, panjang kayak gini. Oke, saya lagi jangan telat. Nah, ininya chordnya biasa ya, G. Nah, baru pas di G ini kan ada seringan nih. Nah, kayak gitu. Tekan di G. Nah, ini kembali ke awal.
gitu aja seterusnya. Nanti setelah balik ke rep kita tinggal pijit intro 2 seperti itu. Untuk feel 3 nya juga masih di C minor. Pindah ya ke sini. Nanti ke intro 3 lagi kan. Balik lagi ke sini. Endingnya juga sama. Kurang lebih seperti itu ya untuk bass. Nah ini kenapa Gan ini bassnya kok beda sendiri, ini kok A, sementara di intro itu bassnya normal kayak gini. Nah ini juga dulu sempat jadi bahan pertanyaan ya, yang sampai sekarang belum ada jawabannya dari pihak Sope. Kenapa saya pakai bass A ini? Karena ketika kita bermain, kalau kita kasih contoh ya di varian 1 aja. Nah kita bikin ininya normal varian 1. Nah kalau kita bermain normal, kita matiin dulu yang lain. Nah saat kita lari ke belakang C, contohnya apa, bass, nah itu akan tinggi. Tuh, ini A-nya tinggi. Sementara bassnya ini kan sangat gak enak ya kalau tinggi kayak gini. Makanya di sini saya akalin sih sebenarnya. Emang nggak ada sistemnya di musik studio sendiri juga belum ada. Jadi saya akalin pakai ini bass A ini. Saya buat sendiri ini, makanya lumayan tertolong ya. Untuk lari ke sini nggak terlalu tinggi jadinya. Nah, bassnya rendah untuk A. Soalnya ada beberapa lagu yang memang nggak enak kalau lari ke A nya itu tinggi kayak gitu. Untuk bassnya aja sih itu ya. Kalau untuk yang lain itu normal semua. Bagaimana saya bisa bikin kayak gini? Nah ini ada di ada di sistem manager. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini ada yang saya rubah angka-angkanya. Di A yang sini saya turunin 12, min 12. Yang ini juga di B saya turunin min 12. Lalu yang ini yang bass saya turunin turunin juga ini min 12. Jadi ketika chord kita jatuh ke sini dan ke sini, itu nadanya akan jatuh rendah seperti itu. Jadi bisa bikin sendiri di sini ya. Kita klik dulu yang ini, misalkan ini belum ada, kita tambahkan. Nah, lalu nanti akan muncul kayak gini. Kita rubah di sininya. Nih kayak ini kan nih bisa diubah. Kalau misalkan ini gimana, cuman jatuhnya cuman min 2 ya, diketik aja, tinggal diketik aja. Misalkan min 12 gitu kan, min 12 titik, pakai titik ya teman-teman. Nah kayak gini, ini pasti jatuhnya ke G akan rendah kayak gitu. Kita tes, ini ke G nya akan rendah banget. Nah kayak gitu. Cuma nanti ke nada yang lain itu nggak enak kalau G nya rendah kayak gitu. Nah harusnya kan kayak gini.
Nah, untuk G itu nggak enak banget, makanya saya buatnya itu dari A saja, dari A, base dan B. Jadi yang ini kita normalin lagi ya. Nah, lalu setelah itu ini kita kasih nama di sini. Terserah mau kasih nama apa. Cuman di sini saya pakai nama bass A nih, karena khusus untuk A yang rendah. Jadi bassnya rendah. Karena ini juga sempat jadi pertanyaan dan pihak Shopee juga belum ada tanggapan ya, belum ada apa untuk quality chordnya. Bisa kita main nada awal di A itu sebagai awalan rendah, atau di G. Kalau di chord sendiri itu udah bisa ya, jadi nggak cuman di C, kita buat dari G aja itu bisa rendah G nya gitu. Itu khusus untuk chord aja, nggak semuanya harus pakai sistem ini ya. Jadi untuk yang apa, yang kelihatannya jatuh ke A atau ke bass, nah baru kita gunain biar enak aja gitu. Lagu ini kan ada ke bassnya kan, ada ke bassnya juga, makanya saya gunain. Jadi nggak terlalu tinggi, kalau tinggi nggak enak, yang lainnya nggak apa-apa tinggi, tapi bassnya jangan tinggi kayak gitu. Oke, untuk hari ini mungkin segitu aja dulu ya, nanti kita lanjut lagi di video yang mendatang. Jangan lupa yang belum VIP, untuk 3 orang subscriber aja hari ini, yang pastinya subscriber lama mau yang baru, yang penting yang udah subscribe sama channel saya 3 orang pertama. Untuk hari ini silahkan tulis device ID-nya untuk ORG, nanti saya kasih kode offline-nya. Oh ya, satu lagi, style yang ini nanti akan saya upload untuk gratisnya ya. Kalian teman-teman bisa download, di password dia pasti di passwordnya ini. Oke, mungkin itu aja dulu ya untuk hari ini. Nah, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.